Oke, Pak. Oke, untuk selanjutnya. Ini mumpung udah nih saya. Oke, lanjut. Oke, udah kelihatan share screen-nya kan? Udah, Pak. Oke. Ini ya, udah muncul di tahun 1924. Udah lama sekali, sekitar berapa? Hampir 100 tahun yang lalu ya. Nah, ini mirip sama metode yang kemarin. Dan ketika saya jelasin analisa struktur satu, tak bagi itu tak pisah. Kita hanya mempertimbangkan deformasi akibat bending aja atau akibat lentur aja. Habis itu kita belajar yang deformasi akibat aksial aja. Habis itu berikutnya setelah kita tahu keduanya baru kita gabungkan gitu. Itu analisa struktur satu kemarin dengan melibatkan integral dan lain sebagainya itu ya, kayak mau apa, rumus-rumus momen gitu. Nah, untuk yang ini kita bakal lebih gampang, jadi tidak perlu berkutat dengan integral itu, nggak perlu berkutat dengan cacing-cacing itu lagi ya, jadi mudah-mudahan lebih gampang. Nah, ini sebenarnya sudah populer gitu ya, sampai di tahun munculnya ada komputer. Jadi perhitungan-perhitungan yang kompleks itu sudah bisa dipakai di analisa komputer. Tapi ketika kita di lapangan mungkin misalnya, atau analisa yang sederhana aja, jadi nggak perlu ngeluarin komputer gitu. Nah, ini masih bisa diandalkan gitu. Jadi masih powerful sekali untuk analisa struktur yang kecil, gitu misalnya total gitu, gampang. Apa istilahnya, balok biasa gitu, gampang. Nah, jadi bisa nanti kalau mau kalian dapat apa struktur baja gitu misalnya, atau struktur beton, atau teman-teman yang mau nyusun lomba gitu misalnya, melihat bentang jembatan gitu atau satu batang itu bisa pakai preliminary desainnya nanti. Nah, jadi sangat gampang untuk dipakai gitu ya. Jadi tahu nanti penampang yang bisa kita pakai. Oh, di bentang yang ini segininya pakai cukup, gitu. Udah bisa menyatakan. Atau momennya bakal segini nanti. Atau sebenarnya ketika kalian habis analisa struktur pakai komputer gitu misalnya, SAP atau ITAPS, nah nanti bisa ngecek hasilnya itu betul atau salah ya, dengan metode cross ini atau metode distribusi momen. Oke. Nah, di sini kita untuk khusus di metode cross ini hanya mempertimbangkan akibat lenturnya saja. Dia tidak mempertimbangkan aksial. Jadi itu batasannya sebenarnya. Tapi sebenarnya sebagian besar di struktur itu yang paling rentan gitu ya. Kalau bentangnya normal ya, lentur itu yang paling berpengaruh sebenarnya. Jadi makanya masih dibilang sangat powerful untuk dipakai sekarang. Oke, jadi itu keuntungannya tadi udah tak kasih tahu. Nggak perlu integral, nggak perlu banyak persamaan kayak analisa struktur satu gitu ya. Karena ini pengantarnya nanti bakal menuju ke komputer itu bagaimana. Nah, jadi analisa komputer itu kayak gimana. Oke, lanjut saja dulu. Nah, kan kemarin udah kita udah belajar ya yang namanya di analisa struktur satu itu fokus ke virtual work method ya sebenarnya, virtual work method. Nah, itu yang bisa kita analisa di sana waktu itu kan kemiringan dan deformasi vertikal gitu ya. Jadi bisa dianalisa dengan mudah dengan itu ya. Nah, walaupun ada banyak cara gitu ya, sudah saya sampaikan waktu itu. Ada banyak orang pintar menemukan metode gitu. Nah, cuma yang paling gampang kemarin adalah virtual work.
method gitu ya. Ada banyak kayak metode moment area, conjugate beam, ada banyak lagi yang lain. Nah, setelah kalian olah tuh yang kemarin tuh ya, dari sekian banyak struktur yang kemarin tak kasih. Yang paling simpel tuh pasti beam, pasti balok kan gitu. Dengan segala jenis bebannya, ada ban terpusat di tengah, terpusat di agak ke pinggir dikit. Terus ada dikasih momen, ada dikasih beban merata, full, ada beban meratanya parsial, setengah, bahkan beban segitiga sebetulnya harusnya belajar kemarin. Tapi dari sekian banyak itu, kalau kita masukkan rumusnya, ya tetap ada variabel P gitu ya, bantu bagi rata. Nggak perlu kita masukkan angkanya gitu ya. Jadi bakal kita dapat nanti itu yang rumus-rumus sederhana kayak gini. Nah, jadi kalau ditanya ada struktur kayak gini gitu misalnya, sendi roll gitu ya, sendi roll, beban bentangnya L, di tengah-tengahnya dikasih beban P. Nah, kita udah tahu nih eh, kemiringan di titik satu gitu ya, yang ini bakal sama dengan kemiringan di titiknya yang kedua. Dan itu besarnya pasti segini. Ya, ini kalian bisa cari pakai rumus yang kemarin. Kalian bisa pakai rumus yang kemarin. Termasuk defleksinya, ya. Jadi defleksi paling besar pasti di tengah sih. Nah, kayak gitu. Nah, mudah-mudahan kalian masih ingat, jadi bisa refresh. Nah, begitu juga dengan kasus-kasus struktur yang lain dengan kombinasi beban yang bervariasi gitu ya. Ada banyak macam di sini. Nah, semua sudah ditemukan rumus sederhananya, jadi kalian tinggal pakai aja di sini. Nanti kalian bisa lihat aja di sini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ini mempermudah kita mempelajari metode distribusi momen atau metode cross gitu ya, mempermudah untuk mempelajari. Nah, perlu ada beberapa yang kita ketahui. Tadi satu sudah uh, tentang slope dan deflectionnya gitu ya, kemiringan dan defleksinya. Itu nanti akan berhubungan dengan member stiffness atau kekakuan batang ya. Ini ada kekakuan batang. Ada carryover moment, nanti tak jelasin, distribution factor, dan fixed end moment. Nah, jadi ini empat ini yang harus kita pelajari sekarang ya. Nah, jadi nanti ini yang bakal bisa bikin kalian mengerjakan dengan mudah gitu ya. Jadi rumusnya sebenarnya bakal mudah sekali, tapi menuju ke sananya itu yang perlu banyak ilmunya gitu ya. Jadi empat ilmu ini yang bakal diformulasikan sedemikian rupa sehingga memunculkan metode yang sangat mudah gitu. Ya, ya hasilnya kalau kayak gitu. Nah, biar langsung contoh kita ambil satu ya, yang bakal sering nanti dipakai adalah case nomor 3 yang ini ya. Case nomor 3 yang ini adalah di case nomor 3 ya, ini adalah balok, ada tumpuan sendi roll, terus dikasih momen. Nah, ini bakal sering sekali nanti dan ini yang paling banyak bakal dipakai gitu ya di apa istilahnya metode ini gitu ya. Nah, apa yang disebut kekakuan batang kan gitu. Nah, kita tadi udah tahu kalau hubungan antara apa namanya, kemiringan dengan momen, nah, itu kayak gini rumusnya. Dan itu kalian sudah bisa dapatkan sebenarnya ketika kalian pakai analisa struktur satu itu ya. Nah, nah nanti ketika ketika kita balik gitu ya, apa sih hubungannya momen dengan kemiringan? Gitu. Apa hubungannya momen dengan kemiringan? Nah, itu yang disebut dengan
kekakuan gitu. Jadi momen sama dengan kekakuannya dikali dengan kemiringan. Nah, ini yang disebut bending stiffness atau kekakuan lentur. Jadi ini yang bakal menahan kalau kalian bengkokkan batangnya gitu ya. Kalau kalian bengkokkan batangnya, ini yang bakal memberikan kekakuan. Seberapa kaku dia. Jadi itu ke apa namanya kekakuan lentur namanya. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi ada kasus yang berbeda gitu ya. Ada variasi dan ini juga pasti dipakai nanti. Jadi ada kalau strukturnya itu adalah sendi jepit ya, sendi jepit. Nah, kita tahu nanti momennya yang di ujung yang kita kasih momen sini ya, itu bakal berhubungan dengan kemiringannya lewat 4 EI per L. Nah, itu kekakuan gininya, lenturnya. Jadi secara intuitif kita udah tahu ya, kalau ujungnya itu roller atau sendi gitu. Nah, jadi ketika kita bengkokkan lebih mudah. Nah, itu besarannya sekitar 3 lah. Tapi kalau kita tahu ujungnya itu jepit, nah kita sudah sebenarnya udah punya feeling. Kalau kita di batang yang dijepit terus kita coba bengkokkan itu lebih susah kan gitu. Setuju ya? Nah, nah di sini ternyata secara matematika besarnya adalah 4 EI per L. Nah, itu dibanding dengan 3 EI per L. Nah, itu kekakuan batang dulu. Kekakuan secara lentur gitu ya. Karena ada banyak kekakuan sebenarnya. Kekakuan aksial kalau kemarin kalian ingat. Nah, nah biasanya di lapangan kan ketika kita bicara struktur ya, biasanya kolom, balok, plat gitu, hampir semua materialnya bakal sama gitu ya. Kalau didesain dengan beton bertulang, semua beton bertulang. Kalau didesain dengan baja, semua bakal baja. Artinya apa? Materialnya sama kan gitu. Materialnya sama. Nah, itu artinya apa? E-nya yang sama. Ya, kekuatan materialnya yang sama. Nah, kalau ingat kalian, E itu adalah eh, kekuatan material atau kekakuan material akibat bentuk ya, akibat bentuk. Jadi coba diingat lagi mekanika bahan. Bentuk di yang akibat per 12 BH pangkat 3 yang itu-gitu ya. Nah, itu supaya kita gampang hitungnya ya, karena kita tahu materialnya sama. Oh, ini sudah dibagi aja dengan 4 E. Nah, jadi yang tadi itu 3 EI per L, sorry, dibagi dengan 4 I. Sehingga hasilnya bakal seperti ini. 3 per 4 I per L sama I per L. Ya. Jadi sekali lagi 4 EI per L ini dibagi dengan 4 E. Jadi I per L. Nah, ini yang akan menjadi relatif bending stiffness. Kalau tadi adalah bending stiffness sekarang ya dengan simbol. Kalau tadi itu K ada strip di atasnya atau kita bilang K bar gitu ya. Nah, yang sini K aja. Jadi relative bending stiffness. Nah, ini yang bakal kita pakai. Nah, itu disimpan dulu ya. Kita mencoba menghubungkan nanti semua keempat ini. Jadi kita simpan satu-satu dulu pengetahuannya ya. Oke. Nah, sekarang oke. Sekali lagi ingat tadi itu adalah relative bending stiffness ya. Sekarang kita belajar tentang carryover moment gitu. Nah, ini carryover itu bahasa gampangnya itu adalah mentransfer gitu ya atau memindahkan. Nah, kalau kita bilang carryover moment berarti berapa momen yang berpindah atau berapa momen yang tertransfer. Itu sebenarnya kita dari satu titik ke titik lain itu momen yang tertransfer itu berapa. Itulah gampangannya gitu ya. Nah, kita udah tahu tadi momen yang akan terjadi di titik
satu tadi ya, yang di sebelah sini itu adalah besarnya 3 EI per theta, gitu ya. Nah, kita juga tahu kalau peletakannya sendi atau roll, dia nggak bakal eh, gini apa istilahnya, mendapat momen. Nah, mudah-mudahan kalian ngerti bedanya. Ini momen yang kita kasih ke struktur, artinya gaya luar, gitu ya. Gaya luar ini bakal dipengaruhi kayak berapa ya? Seberapa kita memiringkan balok dengan seberapa kuat baloknya itu dan seberapa panjang baloknya atau seberapa kaku baloknya itu. Jadi itu yang bakal momennya terjadi. Kalau semakin semakin besar kemiringannya gitu ya, maka momennya semakin besar. Jadi itu yang kita terbaca di sini. Tapi di ujungnya ini tetap sebenarnya tidak menghasilkan momen. Gitu. Ya, nah itu kita terima aja dah sementara itu biar nggak bingung. Kalau kalian mau membuktikan, bisa membuktikan dengan uh, analisa struktur satu kemarin yang saya kasih. Ya, nah begitu juga dengan apa yang terjadi di uh, gini, kalau fix end gitu ya, atau tumpuan jauhnya adalah jepit gitu ya. Nah yang terjadi di sini 4 EI gitu ya. Nah di sini ada dia menghasilkan tahanan momen gitu. Nah sebesar 2 EI per L. Nah, 2 EI per L. Nah, yang disebut carry moment itu ya, transfer dari yang ujung jauhnya berapa hasilnya dibagi dengan awalnya berapa. Ya, jadi 3 EI per L ya. Ini dibawa ke sini gitu ya. Terus momennya dibawa sini yang sehingga carry over moment atau momen yang ditransferkan di struktur yang sendi roll itu adalah 0. Oke, 0. Sedangkan ketika kita berbicara eh, kalau ada kita kasih apa rotasi di sini gitu ya, momen yang tertransfer dari ujung sini, ujung satu ke ujung lainnya ke jepit gitu ya. Nah itu adalah setengahnya. Jadi yang 2 EI ini kita bawa ke sini ya. Lalu yang 4 EI ini kita bawa ke sini. Nah, jadi 2 bagi 4 adalah setengah. Jadi itu momen yang kita transfer gitu ya. Nah itu yang kedua. Nah ingat dulu. Jadi udah 2 yang kita pelajari ya. Member stiffness atau sampai ke relative bending stiffness-nya, momen yang ditransfer gitu ya, faktor. Nah distribution faktor ini apa? Kalau kita ngasih momen di tengah-tengah gitu ya, kalau kita ngasih momen di tengah-tengah sini, di titik pusatnya ini gitu ya, nah, pertanyaannya berapa sih momen yang bakal didapat sama batangnya yang sebelah sini? Berapa yang didapat momennya yang oleh batang sebelah sini? Berapa momen yang didapat dari batang sebelah sini? Nah itu kita sebutnya distribusi ya, dari ada satu momen yang paling besar yang terjadi di sini, masing-masing batang di samping-sampingnya itu dapatnya masing-masing berapa? Itu pertanyaannya sekarang. Nah, kita istilahkan ya. Nah, momen yang besar yang di tengah tadi adalah M besar. Oke. Lalu momen yang dari batang titik B ke A gitu ya, kita sebutnya momen MBA. MBA. BC, MBC. BD ya yang di sini MB. Segampang itu. Tapi dia istilahnya berlawanan arahnya gitu ya. Karena pas aksi dan reaksi lah gitu istilahnya. Ya, aksi dan reaksi atau searah, sebenarnya searah.
Oke, kalau gitu. Nah, dan kita udah tahu tadi di masalah kekakuan ya, momen itu adalah ketika ujungnya jepit ya, MBA ujungnya jepit gitu ya. Dia adalah 4 EI per L. Nah, dikali dengan kemiringan. Habis itu BC ya, BC gitu. Juga ujungnya jepit. Nah, dia 4 EI per L. Kalau MBD karena ujungnya adalah sendi gitu ya, roll nanti kalau ada situasi yang sama, gitu. Maka eh, kekakuannya adalah 3 EI gitu, ya. Karena kenapa kita mengarah ke sana? Karena distribusi momen ini tergantung dari kekakuan masing-masing batang di samping-sampingnya. Makanya kita arahnya bakal ke sana. Nah, makanya kita bilang ini adalah kekakuan. Nah, ini relatif ya, yang relatif. Karena kita nyebutnya K aja. Kalau kekakuan lentur murni itu kabar. Tapi kalau relatif, nah kita kasihnya K aja. Kita sudah keluarkan 4E-nya. Ingat tadi ada 4E gitu ya. Nah, jadi kayak gitu rumusnya. Nah, disimpan-simpan aja dulu ya, disimpan-simpan aja. Nah, ini kalau kita balik ya, kemiringannya ditaruh di sini, terus ini jadi pembagi di sini. Nah, sehingga rumusnya jadi kayak ini. Nah, jadi itu kemiringan ya. Kemiringan ini bakal sama semuanya. Gitu. Bakal sama semuanya. Nah, itu sangat tergantung daripada momen dan seberapa kekakuan relatif masing-masing batang kan gitu jadinya maksud dari rumusnya ini. Maksud dari rumusnya ini. Jadi rotasi nanti jadi ketika kalian melihat ya gitu di proyek atau di bangunan yang sebenarnya gitu. Proyek atau di bangunan sebenarnya. eh Kalau dia berotasi gitu. Kalau dia berotasi. Nah, itu akan dipengaruhi sama momen yang ada di sini gitu ya. Dengan kombinasi dari semua kekakuan batang-batang yang ada di sekitarnya. Oh, itu bahasa rumus tuh begitu gitu. Ya. Nah, lanjut dulu. Nah, biar kita tahu ya distribution factor itu atau faktor distribusi. Jadi untuk masing-masing batang ini bakal dapat berapa gitu ya. Nah, itu kita ambil rumusnya gitu. Jadi kita tahu MBA gitu ya yang saya lingkarin di sini ya. MBA. Itu adalah 4E dikali KBA dikali kemiringan. Jadi kita dapat rumusnya ini. Nah, kita taruh rumusnya ini, yang kemiringan ini, ke sini. Nah, ini pembuktian ya, pembuktian bahwa distribution factor itu, faktor distribusi itu seperti itu. Ya, kalian mudah-mudahan bisa ingat, tapi kalau nggak ingat pun kalian bisa kembali lagi ke slide ini nanti ya. Jadi saya akan bagikan slide. Jadi kayak gini. Ya, nah, jadi ketahuan nanti bahwa ada kekakuan ya. Jadi momen itu yang besar tadi, yang sendiri tadi, yang paling utama tadi momennya akan menjadi momen yang ada akibat relatif momen yang sudah kita kombinasikan seperti ini. Nah, itu ini bahasanya. Nah, ini ya, yang ini kita sebutnya adalah faktor distribusi atau distribution factor ya. Jadi momen yang besar akibat faktor distribusi batang BA ya, batang BA kita bacanya dari sini BA. Nah, itu akan menghasilkan momen yang ada di batang BA ya. Momen yang ada di batang BA itu sebelah sini. Nah, itu simpan-simpan dulu ya. Nah, jadi
kesimpulannya sebenarnya kalau distribusi ya, faktor distribusinya kayak gini. Jadi anggapannya ada momen di sini besarnya 100% gitu ya. Nah, dia akan terdistribusi ke batang ini sebesar batang BA ya, sebesar berapa persen itu bisa. Lalu terdistribusi ke sini berapa persen. Nah, misal ini 100% momen yang ada gitu ya. Ke sini mungkin 30%. Gitu. Ke sini 30%. Nah, dan ke sini ya sekitar 40%. Nah, persentase ini itu yang disebut dengan faktor distribusi. Nah, gitu. Jadi itu yang harus kita tahu ya. Jadi udah 3 nih yang kita bahas. Kekakuan batang ya, momen carryover gitu ya, momen yang tertransfer dari satu titik ke titik lain ya. Lalu distribution factor ya, distribution factor. Nah, distribution factor ini gampangannya adalah untuk berapa sih dapat gitu. Jadi mendistribusikan satu momen yang besar menjadi yang kecil-kecil. Yang terakhir yang perlu kita tahu juga, dan ini mungkin sudah juga diajarin di statika ya harusnya. Jadi momen yang ada di ujung-ujung jepit ya. Kalau tadi kan kita belajarnya yang sendi roll gitu ya. Nah, yang jepit-jepit sekarang gimana kan gitu. Nah, ini yang karena kita pengandaiannya bakal ke sini. Nah, kita ambil contoh yang paling gampang lah, yang kayak tadi gitu. Balok panjangnya L ya, dikasih beban P di tengah-tengah. Nah, kita tahu rotasi di ujung-ujungnya, ujung A sama ujung B itu sama dengan 0 kan, atau sama dengan tidak berotasi gitu ya. Nah, ini cara penyelesaiannya sebenarnya adalah kita sederhanakan dulu strukturnya. Jadi akibat P gitu ya, dia batangnya bakal meledut seperti ini, sehingga kita tahu oh ada rotasi di sini. Nah, kita anggapannya statis tertentu aja dulu biar gampang gitu ya kan gitu. Nah, kita tahu kalau ada rotasi di sebelah sini di titik A gitu ya, itu bakal ditahan sama momen. Nah, momen yang menahan ini kita asumsikan akan membebani gini batang yang tadi. Nah, jadi uh, kita pecah gitu ya satu-satu. Begitu juga dengan kalau ada rotasi di sebelah sini, sebenarnya ditahan oleh momen gitu ya. Kita pecah di satu-satu. Tapi kita tahu sebenarnya kalau sudut ini atau kemiringan ini ditambah kemiringan ini akibat kemiringan ini gitu ya. Kalau ditambah itu harusnya sama dengan 0 atau bakal sama dengan jepit. Tidak ada rotasi sebenarnya. Ya. Nah, jadi kita tahu nanti di titik A, kemiringan titik A itu adalah 0 gitu ya. Itu adalah hasil dari uh, uh, theta A yang satu ini ya, 1, 2, 3 ya. Dan akibat kemiringan yang di B gitu ya, 1, 2, 3 dan itu pasti 0. 1, 2, 3 ya. Nah, ini kalau kalian selesaikan lagi pakai rumus-rumus yang tadi gitu ya, yang sederhana tadi yang sudah disimpulkan dalam tabel ya. Jadi kalian bisa lihat aja nanti di sini. Itu adalah oh akibat akibat kasus yang satu ini begini penyelesaiannya. Akibat kasus yang kedua gitu ya. Nah, begini penyelesaiannya.
akibat kasus yang ketiga, yang di sini ya. Nah, begini penyelesaian. Nah, sehingga kalau kalian selesaikan ini, ujung-ujungnya mendapat M, P, L dibagi 8. Nah, ini yang menjadi satu di sini. Nah, itu ya. Jadi harusnya mudah untuk dipahami. Jadi kalaupun tidak begitu paham gitu ya, tapi nanti kalian coba kenahin lagi gitu ya, nanti harusnya dapat gitu. Jadi itu yang, jadi kayak kalian sebenarnya melihat sesuatu yang ada di lapangan gitu, tapi kalian mengerti tiba-tiba dalamnya, tiba-tiba keluar rumus di kepala kalian sampai-sampainya gitu. Oh kira-kira gini lah. Ya, nah itu penjelasan secara ilmiahnya kenapa itu bisa terjadi di struktur yang kalian lihat tuh. Nah, sekarang coba kita hubungkan gitu ya. Nah, coba kita mulai ini analisa strukturnya sekarang. Kalian melihat ini, kalau kalian analisa gitu pakai integral gitu ya. Nah, males sekali dah. Ya, males sekali dah. Lagi saya harus hitung pakai integral lalala. Pin beban nih, pin aneh-aneh, pin misi misi 30 kilonewton terbagi rata, misi ada nih terbebani di tengah, gitu. Belum lagi nanti ada beban segitiga dan lain sebagainya. Aja uang nanti itu gitu. Nah, biar nggak gitu. Makanya kita coba satukan tadi pengetahuan yang kita udah dapat. Namanya kita bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian gitu ya kalau ada peribahasa. Nah, anggaplah struktur kayak gini. Batangnya konstan ya, dengan kekuatan yang konstan. Jadi kekuatan material E, kekuatan penampang I, gitu ya. Nah, ini masing-masing ini ada di tengah P-nya gitu ya. Nah, ini bisa kita bagi-bagi nih A, B, C, D gitu ya. Yang pertama kali kita hitung apa? Distribution factor atau faktor distribusi. Nah, kita tinjau dulu yang di sebelah sini. P ya. Nah, mulai kelihatan gampangnya sekarang. Oke. Nah, ini kita udah tahu tadi kekakuan relatif. Nah, ingat yang setelah dibagi 4 E itu. Nah, itu eh, KBA ya. Kita tinjau satu dulu ya. Sorry. Kita tinjau ini dulu ya. Nah, kita tahu ujungnya BA ini. BA ya. Ujungnya adalah jepit. Nah, jadi kita bisa ingat bahwa oh, kalau jepit itu I per 4. Nah, di sini juga kita bilang sebenarnya terjepit gitu ya. Nah, karena kita bagi-bagi ini semua jepit gampangannya sekarang. Kayak kita belajar tadi yang terakhir, fix end moment ingat tadi. Nah, kalau ujungnya jepit, nah distribution faktornya atau kekakuan relatifnya dulu ya. Ini ditambah ini. Jadi apapun yang berhubungan di baloknya itu kita tambah. Nah, jadi sederhana kita bagi aja. Jadi itu adalah setengah gitu ya. 1 dibagi 2 adalah 0,5. Oke. Jadi kalau ada momen nanti di sini ya, ini bakal yang momen 100% di titik B gitu ya, bakal masuk ke batang BA itu 50%. Gitu. Oke. Sama halnya dengan DF atau batang BC gitu ya. Hasilnya adalah 0,5. Karena situasinya sama, jepit-jepit dan kebetulan I-nya sama. Oh, sorry. I per L ini ya, I per L ya. Jadi kalau kalian ingat, K itu adalah I per L untuk jepit. Ya, K sama dengan 3/4 L. Sorry, benar nggak ya? Aku lupa juga. Coba kita lihat. Nah, ini ya. 3 I
per 4L ya, untuk yang ujungnya sendi. 3I per 4L ya. Jadi ini I per L. Nah, jadi sama untuk BC karena jepit-jepit ya, jadi setengah. Nah, jadi kita udah tahu, oh, kalau ada momen itu di titik B gitu ya, masuk ke batang BA 50%, masuk ke batang BC 50%. Nah, jadi gampang karena L-nya sama, habis itu tumpuannya sama. Itu ya. Nah, sekarang kita tinjau yang berikutnya. Kalau saya kecepatan dan kalian masih bingung, potong aja saya ngomong ya. Pak, saya nggak ngerti bagian ini. Coba tolong ulang jelasin. Itu aja ya. Oke, aman ya. Biar nggak ngantuk. Udah, kalian udah sarapan kan? Sudah, Pak. Udah, Pak. Udah ya. Oke, oke. Sudah. Dan masih bisa ngikuti. Oke, nah ini sekarang titik di C gitu ya. Titik di C. Nah, ini kita bagi dua. Kita tahu kalau kita mau tinjau CB dulu ya, CB. Nah, kita cara bacanya gitu. Kalau titik C, nah, batang CB kita bilang. Nah, karena nanti dari momen yang ada di sini bakal terdistribusi berapa di sini kan gitu. Nah, itu kita dapatnya adalah KCB gitu ya, KCB. Lalu terkombinasi dari keduanya, terus samping-sampingnya ini, K-nya. Nah, yang berbeda dari keduanya ini, batangnya adalah ada panjangnya ya. Nah, perletakannya sama, jepit-jepit gitu ya. Tapi panjangnya berbeda. Sehingga faktor distribusinya bakal berbeda. Nah, jadi kalau kita olah nih, dapatnya 0,492 atau 4,3 ya. Jadi 100% momen yang akan terjadi di sini bakal masuk ke dalam CB itu 43%. Ya. Nah, kalau kalian udah dapat satu, berarti sisanya adalah berapa? 57% masuk ke sini. Ya, jadi mungkin kalian nggak perlu rumus ini lagi. Gitu. Walaupun kalau kalian mau pastikan gitu, kalian bisa pakai rumusnya. Ya, jadi 100% yang ada di titik C, 43%-nya punya CB, 57%nya punyanya CD. Nah, jadi gitu. Nah, itu kita rekap ya. Kita rekap di sini. Ya, punyanya B gitu ya. 50 atau 0,5. Lalu punyanya C 43% atau 0,43 dan 57% atau 0,57. Ya. Jadi itu satu. Oke. Nah, yang kedua yang kita hitung apa sekarang? Nah, yang kita hitung gaya dalam atau fix end moment sekarang ya yang kita hitung. Nah, ini dia. Fix end moment. Nah, kita tinjau satu-satu. AB dulu ya. AB dulu. Nah, kita sudah wakili di sini AB. Nah, kita tahu tinggal pakai rumus yang tadi aja ya. Rumus yang tadi itu yang nah ini. Jadi sorry. Nah, yang ini ya, yang ini. Nah, aku tinggal ambilnya sekarang. Mulai dah gampangnya udah keluar nih. Mana Komang kamu Jaya gimana? Ada yang mau tanyain tuh. Oke. Anggap dia salah pencet ya. Lanjut.
ujungnya oke, itu sudah. Oke, udah masuk sirkuitnya. Sudah, Pak. Udah, Pak. Sudah, Pak. Udah, Pak. Udah ya. Oke. Nah, lanjut. Jadi W ya 30, L 4 meter ya, dibagi dengan 12. Nah, hasilnya itu adalah 40 kilonewton di sini. Kita papelnya. Halo. Suaranya patah-patah, Pak. Nggak mengelek. Halo. Orangnya ketapatan. Saya pindah tempat. Halo. Sudah lancar. Masih patah-patah, Pak. Masih patah-patah, Pak. Oke, sekarang gimana? Sudah jarak terdekat dari wifi. Sudah ya. Oke. Lanjut. Kenapa tadi 40 gitu ya? Plus tapi. Nah, ini karena kita sudah janji tandanya gitu ya. Kalau dia berlawanan arah jarum jam itu plus gitu ya. Kalau searah jarum jam itu minus gitu ya. Nah, kita udah tahu dari gambar yang sudah tertera gitu ya, yang tadi itu, bahwa gambar pasti begini nanti hasilnya. Nah, ini intuitif juga. Jadi kalian ketika dibebani gitu ya, lalu dilawan dengan momen yang kebalikannya. Nah, jadi berlawanan arah jarum jam plus. Nah, hal yang sama kita pakai di sini ya. W L kuadrat per 12, tapi tandanya itu searah jarum jam, berarti minus. Nah, jadi kita tinggal taruh aja. Ya, tinggal taruh aja 40 kilonewton ini ke sini. Dan minus 40 kilonewton ini ke sini. Nah, ya. Nah, selesai batang AB. Ya, selesai batang AB. Nah, sekarang coba batang BC gitu ya. Coba salah satu dari kalian, siapa Nova gitu misalnya. Nova. Ya, Pak. Nah, gimana cara menyelesaikan fixed end moment di BC? Pakai rumus yang di awal tuh, Pak. Ini ya, yang mana? Yang paling atas, Pak. Point Lutz. Ini ya, nggak pakai ini. Ya. Nah, terus Tinggal dimasukin P sama luas panjang dari L-nya, Pak. Ini ya, jadi ini dan yang ini gitu ya. Ya, Pak. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Yang mana P? P-nya berapa? P-nya 120, Pak. Dikali 2 tambah 2, 4 per 8. 4 per 8 gitu ya. Nah, hasilnya berapa? 60 kan ya? Ya, Pak. 60. 60 dengan arah Berlawanan arah jarum jam. dan itu positif, ya kan ya? Ya, berlawanan. Tinggal dimasukkan ke sebelah sini, ya.
Karena kita batasannya adalah ini sekarang B, C ya. Nah, gitu. Terus yang selanjutnya yang titik B. Nah, oke, nice, nice. Oke, lanjut Nova. Siapa nih? Mati Nova ya. 120 P ya kan? Masih Hal yang sama sama. model aja, Pak. Tapi beda arah aja. Oke, oh kan udah gampang kan? Jadi tinggal taruh di sebelah sini, gitu ya. Ya, Pak. Nah, Amin. Semoga gampang juga soal. gampang. Orang 2 SKS saja kok. Nah, ini ya. Jadi fix and moment. Ya, udah. Kita selesai berkutat dengan fix and moment sekarang. Oh, ada satu lagi. Lupa. Hapus, Pak. Hapus, Pak. Yang hijau ini, Pak. Oke. Sudah, Pak. Nah, ini ya. Sekarang CD. Nah, CD apa? Kan nggak ada ban apa-apa dari luar, ya kan? Nggak ada ban apa-apa dari luar. Berarti nggak ada reaksi, berarti. Nggak ada fix and moment. Berarti. Kalau mau maksa gitu ya udah nol, ya nggak ada apa-apa. Jadi sebenarnya kalau kalian mau taruh gitu di sini, kalau ada beban gitu misalnya, taruhnya di sebelah sini sama di sebelah sini, gitu ya. Oke, selanjutnya apa? Nah, ini dah tugasnya sekarang distribution faktornya gitu ya. Kita harus membalancekan join C ini. Nah, kita mulai dari C aja sekarang ya. Kita mulai dari C. Nah, dengan distribution factor gitu ya, atau faktor distribusi yang udah 43%-nya ke kiri dan 57%-nya ke kanan ya, atau kita bilangnya batang CB itu punya 43%, batang CD itu punya 57%. Nah, coba bantu hitung tuh. Bener nggak 43%-nya 60 itu 25. Coba siapa? Eka mana Eka? 8 ya. Nah, sekitaran segitulah ya. Nggak usah presisi banget. Nah, coba Mang Pio mana Mang Pio? Nah, dia bilang dia. Yang nggak nyaut nih, gini ya. Minus ya. Minus nilainya ya. 25-nya Apa kurang lagi? 0,8, Pak. Hah? Kurang 25? 0,8-nya biar presisi. Oh, biar presisi. Ya, nanti boleh dipresisi. Semakin presisi, semakin bagus. Gitu ya. Tapi ya kita lihatlah nanti. Setidak presisinya ini akan sangat tetap membantu. Gitu ya. Kita buktikan aja. Siapa lagi? Gio mana Gio? Bener, Pak. Nah, benar nggak 60%, sorry, 57%-nya 60 itu segitu. Bener kayaknya, Pak. Oke, coba itu nggak sekali nak Wah, kalkulator. Buka Excelnya buka. Kita pastikan dulu. Langsung aja dikali itu 60 dikali 0,571 itu. Mau nggak Ju? Kita tunggu nih. Masih ngeraba-raba, Pak. Belum terlalu gini. Oke, kali aja Mau, 60 Pak. kali 0, kali aja Tadi kali masih aja. nyari cara yang di gini tuh, Pak. Yang pas dijawab sama Nova itu di yang di 120 tuh, Pak. Yang di poin tuh. Oh, oke oke. Masih pelan-pelan Nah, saya, Pak. oke. Nah, mundur berarti dulu dikit. Scanning. Di sebelah mananya nih? Kita bareng-bareng ya. Mudah-mudahan biar kita bergeraknya bareng-bareng. Sebelah mananya Jiung? Sebelah mananya Jiung? Bilang nak.
Yang mana yang kurang ngerti? Nah, Gio Di boleh itu coret-coret. tuh Pak, yang apa namanya? Kan udah dapat tadi plus 60 sama min 60 itu Pak. Nah, terus, Nah, itu yang distribution faktornya tuh kan dapat yang di atasnya min 60 itu kan uh, 0,429. Itu uh, masih gimana cara dapat tuh? Tadi kelewatan nggak ya Pak? oke, distribution factor. Nah, ini dia. Oke, distribution factor artinya ya dari input yang poin ini kan gitu ya. Kalau ada momen di sini nanti, misal 100% gitu ya. Nah, supaya kita tahu berapa yang masuk ke kiri, berapa yang masuk ke kanan kan gitu pertanyaannya. Ya Gio ya. Nah, pertanyaannya Gio, berarti kalau 0,429 ini berapa yang masuk ke kiri gitu berarti kan? Ya. Nah, yang kiri ini apa? C, B, gitu kan ya? Nah, di sini kita bilangnya distribution factor atau faktor distribusi yang C, B. Nah, caranya gimana? Jadi itu adalah relatif kekakuan relatif yang ada di titik CB atau di batang CB gitu ya. Yang CB ini. Nah, kekakuan relatif jadi nanti Cio bisa lihat nanti di depan ya. Itu untuk peletakan yang jepit gitu ya. Nah, itu eh, rumusnya adalah I dibagi L. Oke, Cio. Sampai sana oke ya. Oke. Nah, berapa L-nya, Cio? Yang BC ini atau CB ini? Berapa L-nya, L-nya tuh Cio? panjangnya Pak. Yoi, L itu panjang. Totalnya berarti Pak, semuanya tuh 4 ya. Ya, 2 tambah 2 ya. 4 ya. Oke. Nah, makanya nanti I per 4 ya. Nah, lihat dulu. Itu adalah eh, di bawahnya adalah jumlah yang keduanya di samping-sampingnya. Jadi jumlah antara kiri dan kanannya ya. KCB kita udah tahu kan ya. Nah, KCD sekarang nih. Nih yang di sini sekarang Gio. Yang sini nih. Nah, jadi K-nya berapa? Kan masih sama nih peletakannya. Jepit juga. Jadi rumusnya kan I per L. Nah, berapa jadinya tuh? L-nya aja ganti. Berapa, Gio? I-nya tuh apa Pak? I-nya kita biarin aja I. Karena nanti bakal menghilangkan sendiri dia. Jadi L-nya aja yang kita ganti. L-nya berapa, Gio? Untuk CD. KCD. Berarti 3 Pak. Yoi, betul. 3 di sini. Nah, jadi kan tinggal masukin aja nih. KCB seperempat. Apa? I per 4 kan gitu. Ini udah tahu nih. Terus KCB tambah KCD. Ya, I per 4 ditambah I per 3. Nah, coba aja sekarang kalau kita tambahkan gitu ya. I per 4 gitu ya. Dibagi dengan berapa? Kalau I per 4 ditambah I per 3, ini berapa jadinya? Coba selesaikan dulu nih.
Kan ini I per 4 gitu ya. Per berapa? Pakai 12 ya. 3 per 12 I ditambah 4 per 12 I. Ya. Nah, ini jadinya apa? I per 4 dibagi 7 per 12 I. Ya. Saya I per 4 dikali 12 per 7 I. Nah, ini tinggal dicoret I-nya, ya kan? 12 per 4 kali 7 berapa? Coba. Oh, udah bantu tuh. Ya Pak, paham Pak. Berapa tuh jadinya? Coba pastikan dulu. 12 dibagi 4 kali 7 berapa? Sama Hmm? 0,4 Pak. 0,4. Ya, sekitaran segitu ya. 0,4 ya. Oke. Udah paham ya. Thank you yang udah lumayan ya. Jio gimana? Udah paham Jio? Udah Pak. Oke, lanjut nih, bisa lanjut nih. Lanjut ya. Kan udah dapat tuh 0,42-nya udah hampir tuh. Udah ya. Terus yang ini dah, yang jelasin Manova tadi dah. Pak, mau nanya yang bentang AB itu, Abi, gimana? Tentang Abi, itu pembaginya 12 itu. ya pembaginya 12. Ini dapat dari mana gitu? Iya, Pak. Nah, kembali ya, karena kita tahu ini eh, strukturnya tuh kayak gini. Nah, jepit kan gitu. Ya, habis itu dibebani dengan beban terbagi rata. Ya, nah kita cocokin sekarang ke yang ini. Nah, yang mana yang struktur yang cocok? Gung. Oh, yang distribusi load, Pak. Distributed load ya, kan yang ini. Ya. Nah, udah tinggal pakai aja rumusnya. Kalau W di sini gitu ya, akan tinggal W dikali L kuadrat per 12 gitu. Oke, nah coba sekarang Agung lihat berapa dia di sini. Nah, benar nggak? Coba siapa tahu saya salah kan gitu. Coba W-nya berapa? W-nya 30. Nah, ini kan W dikali L-nya berapa? L-nya 4. Yang 4 kan? 4 ini Angkat L ini kan? Pangkat 2. Nah, dibagi 12. 12. Ya, benar nggak hasilnya 40? Pak dibantu hitung. Iya, Pak. Ya. Hmm. Oke. Nah, ya mudah-mudahan yang lain juga paham ya. Terima kasih, Pak. Nanti kalau gini, kalau masih nggak ngerti, di gini aja, di stop aja saya ya. Nah, lanjut lu, mana Gio nih? 60 dikali 0,57 berapa Gio? Benar nggak segitu? Coba dibantu teman-temannya, bantu Gio ya, berapa tuh? Udah sama-sama ini. Benar, Pak. 34,26. 34,26 Pak. Oke. Benar, Pak. Oke, nice. Ya, nanti sudah biar bareng-bareng ngertinya ya. Nah, sudah kita balance kan gitu ya. Atau kita sudah distribusikan momennya gitu ya. Untuk di join C. Oke.
Nah, sekarang apa? Setelah kita distribusikan, kita transfer momennya ke titik terjauhnya gitu. Ya, jadi setelah kita gini ya, setelah kita transfer gitu ya, setelah kita distribusikan ini ya momennya, kita transfer istilahnya atau carry over sekarang. Nah, ini carry over namanya. Nah, kita ingat lagi kalau ujung jauhnya ya, kalau ujung jauhnya far end gitu ya, ujung jauhnya adalah sendi atau roll, gitu, maka tidak ada yang tertransfer karena dia nol. Tapi kita tahu di sini kita sudah apa istilahnya asumsikan gitu ya. Kalau gini, kalau yang batang-batang gitu ya, dari batang ke batang itu akan ada kekakuannya sehingga ada kita nggak batang itu terjepit gitu loh di tengah-tengah sini khususnya. Nah, yang ini, yang ujung ini sudah pasti jepit kan. Nah, jadi kita sudah tahu kalau dari C ke D atau dari C ke B, ya, transfernya selalu pakai setengah, ya, selalu pakai setengah. Nah, makanya coba kita hitung nih 34,3. Nah, kali setengah berapa? Ratna berapa? 17,13, Pak. 11,13. Nah, ini ya betul ya. Nah, siapa lagi ya? Lagi dah Ratna nih. 25 dibagi 2 berapa? 12,5, Pak. 12,5 ya. Ya, kalau mau presisi boleh. Kalau enggak, ya inilah keunggulan daripada distribusi momen tuh. Enggak begitu presisi, tapi masih dapat jawabannya gitu ya. Nah, nanti kita lihat ya hasilnya. Nah, udah kita fix end moment kita sudah tahu. Distribution factor kita tahu. Balance join C kita tahu. Carryover atau transfer kita udah tahu ya. Tapi ini harus berlanjut sampai coba kita lihat lagi. Nah, terus kita balance gitu ya. Nah, sekarang kan tadi C itu. Nah, kita berpindah ke titik B sekarang. Nah, titik B gimana? Nah, coba nih. Sekarang di titik B ini tadi udah ada 40 gitu ya. Ada 60. Ada 12 hasil transfernya tadi yang dari sini. Kan gitu. Nah, ini kita tambahin aja kan gitu. Ini yang terjadi di dalam sini gitu loh. Terjadi di dalam B. Minus 40 ditambah 60 ditambah 12,9 atau 0,5. Ya, nah, coba bantu saya. Berapa tadinya? 32,9. 32,9 gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita kita distribusikan tadi yang 32,9. Ini artinya apa? 32,9 plus ya. Artinya sebenarnya momen yang ada di B itu adalah berlawanan arah jarum jam kan gitu. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita distribusikan nih 32,9 ke batang BA dan 32,9 ini berapa dapatnya di batang BC. Nah, pakai apa distribusinya? Kan pakai distribution factor, ya kan? Nah, sekarang berapa? 32,9 masuk ke BA, berapa jadinya? 4,45 ya. Oke. Nah, dapat segini. Nah, tapi ingat ya, ketika mendistribusikan gitu ya, ketika mendistribusikan. Kayak tadi kita mulai dari awal, 60 ini kan minus. Oke. Ketika kita mendistribusikan itu lawannya berarti. Ya. Plus dia. Itu aturan mendistribusikan. Tadi saya lupa ngasih tahu ya. Ini 60 yang minus ini. Nah, lawannya adalah plus gitu ya. Tapi ketika mentransfer
tandanya tetap. Gitu. Oke, oke, paham ya? Nah, sekarang coba batang ini kan sudah, anggaplah kita sudah mendistribusikan ya. Nah, tadi 32 gitu, 9 ini plus ya. Sehingga ini masuk ke sini gitu ya. Jadinya 16,5 tapi minus. Nah, ini juga masuk ke sini dibagi 2 tapi minus. Nah, tahap selanjutnya apa? Oh, Eka, apa tahap selanjutnya Eka? Atau Wahyu deh, Wahyu. Berapa tahap selanjutnya? Setelah didistribusikan. Dari Wahyu. Kurang tahu, Pak. Habis didistribusikan, lalu ditransfer lagi sekarang. Oke. Ya. Nah, gimana cara mentransfernya? Carry over. Gimana cara transfernya? Nah, biar jelas nih. Jadi pakai rumus yang ini ya. Setengah gitu. Karena kita tahu kalau di sini nih jepit dan di sini nih jepit gitu ya. Oh ya. Nah, coba sekarang. Nah, 16 yang ini ditransfer ke sini. Nah, itu dikali berapa? Dari Wahyu. Oh, Bagi 2, Pak. Bagi 2 ya, dikali setengah kan gitu. Ya, dikali setengah. Tandanya tetap ya minus ya. Jangan Ya, lupa. berarti kalau yang transfer itu tandanya tetap, kalau distribusi itu nanti berlawanan ya, gitu Pak ya? Betul sekali. Oke, jadi karena sama nih. Tapi ini kalau dia sendi gitu ya, bukan jepit, berapa yang kita transfer? Minus 16,5, Pak. Tidak. Jadi kembali ke sini. Nah, ini ya. Yang ditransfer adalah 0. Ya, yang transfer adalah 0. Kalau peletakannya yang di ujung sini adalah sendi. Tapi ini jepit kan gitu ya. Nah, jadi kalau sendi 0, jadi di sini adalah 0. Ya, sini adalah 0. Kalau jepit maka dibagi 2 kan gitu. Oke, nah lanjut dulu. Setelah ini apa yang kita lakukan kan gitu. Udah selesai di B, kita lagi ke C sekarang. Oh, coba satu bantu saya. Ini kalau di jumlah semuanya ini yang dalam lingkaran merah ini berapa jadinya? Coba cepet-cepetan. Yuk, coba. Minus 8,9, Pak. Minus 8,9. Benar ya? Yang lain setuju segitu? Setuju, Pak. Pak. Setuju, Pak. Nah, jadi sebenarnya hampir mirip dengan angka yang ini ya. Nah, kalau presisi hasilnya bakal segini ya. Minus ya, jagungnya. Iya, Pak. Minus. Nah, jadi sebenarnya mirip karena kita udah tahu ini sebenarnya hasilnya 100% kan gitu. Ini hasilnya 0. Sorry, ini hasilnya bakal 0 kan gitu ya. Nah, jadi kita ambil aja sebenarnya yang paling bawah gitu.
tapi sebenarnya kita nambahin semuanya kan gitu. Nah ini kita tinggal ambil yang minus 8,9 tadi misalnya Gung bilang ya. Nah sekarang apa yang kita lakukan setelah kita tahu? Kan kita distribusikan, ya kan? Kita tinggal distribusikan dengan berlawanan tanda gitu ya. Nah, berarti 43%-nya ke sini. Nah, habis itu 57%-nya ke sini. Nah, ini kalau kalian jumlah nih, kalau kita jumlah ini kan plus 8,2 ya. Ya kan? Nah, jadi 100% itu istilahnya. Nah, setelah didistribusikan apa? Nah, coba Ferry Wahyu lagi datanya. Setelah didistribusikan kita ngapain? Di transfer Pak ya. Transfernya. Nah, jadi transfer setengah-setengah gitu ya ke sini ya. 1,8 gitu ya. Anggaplah segitu. Terus 4,7 ditransfer ke sini. Ya kan setengahnya. Ya, jadi 2,3. Nah, setelah ini apa lagi? Bung Eka, setelah ini kita ngapain? Balance lagi join B, kan gitu. Oh, balance join B, habis balance join B langsung transfer, kan gitu. Ya, nah gitu terus sampai goblok gitu ya. Nah, sampai sebenarnya sampai gini aja, sampai tidak ada yang bisa didistribusikan lagi atau mendekati hasil 0. Ya, sampai tidak ada yang bisa didistribusikan lagi atau sampai tidak ada yang bisa ditransfer lagi. Ya, sebenarnya paling tepatnya tidak ada yang bisa didistribusikan lagi. Nah, setelah itu apa? Nah, ketemu dah jawaban akhirnya. Jadi final moment atau momen paling akhirnya, ya momen paling akhirnya adalah ini ditambahin, ya. Lalu ini ditambahin, lalu ini ditambahin, nah ini ditambah, ini ditambah, ini ditambah. Oh, nah jadi dapat dah momen di sini berapa? 31,3 gitu ya. Ini plus artinya kemana? Berlawanan arah jarum jam, gitu. Plus 31,3. Terus ini berapa? Minus 57,4. Arahnya Ke arah jarum jam Pak. Sekarang aja jarum jam. Arah jarum jam, Pak. Oke. Arah jarum jam 57,4. Nah, kalau sudah ada gambarnya ya, atau kita sudah bisa bilang searah jarum jam, tandanya nggak usah dibikin ya. Tandanya nggak usah dibikin. Tapi kalau nggak ada gambarnya, nggak ada arahnya, kita harus nulis dia plus apa minus gitu ya. Ngerti ya? Ngerti ya? Jadi Ngerti, misal ini, kita kan nggak tahu nih arahnya, tapi kita tahu tandanya. Nah, kalau tandanya begini berarti sudah arah jarum jam sini. Nah, next plus 57,4. Jadi saya harus gambar kayak apa? berlawanan. Nah, ya. Nah, oke, jadi 57,4 minus 39,3. Searah jarum jam, Pak. Ini berlawanan kan itu 39,3. Dan kita tahu di sini adalah 19,5. Oh. Dan selesai. Pada nanti. Pak mau nanya, Oke, Tegar gimana Tegar? 19,5-nya dia positif, Pak. Positif. Oh, Ya. berarti saya salah ya. Oke. Ya.
Oh, oke, oke. Lalu gimana cara ngapus nih? Nah, thank you Tegar, udah dikoreksi. Jadi gimana? Searah berlawanan ya jadinya ya. Ya, Pak. Berlawanan arah jarak jauh. Oke, di 19,5. Nah, itu ya. Ya. Thank you Tegar. Nomor absen 100 kamu ya. Mudah-mudahan ujian dapat 100 terus ya. Min, Pak. Oke, nah jadi gitu. Mudah-mudahan ngerti ya. Jadi itu yang bakal kita coba terus dan kita bakal pakai terus gitu ya. Entah kalian mau analisa balok, mau pakai analisa apa lagi portal gitu. Jadi begitu aja caranya. Jadi kalian tinggal ingat aja gimana cara nyari distribution vector gitu ya. Gimana cara nyari fixed end moment. Terus tugasnya kalian adalah tinggal balance transfer, balance transfer, balance transfer, balance transfer sampai nggak bisa didistribusikan lagi. Nggak ada dapat hasil akhirnya. Semudah itu. Mau nanya dikit. Oke, Herman, gimana? Untuk balance join tuh, Pak. Untuk balance join tuh itu titiknya tuh bebas, Pak ya? Apa ada ketentuan? Titiknya bebas tuh mulainya dari mana gitu maksudnya? Iya, Pak. Mulainya dari mana tuh bebas apa ada ketentuan? Oh, bebas. Harusnya bebas. Jadi, gini aja. Coba kalian mulai sekarang dari B ya. Nah, buktikan hasilnya bakal sama nggak ke sini. Ya, Herman ya. Nanti sambil belajar, coba-coba. Nanti berapa dapatnya. Hasil akhirnya sama apa nggak kalau kamu mulai dari B. Ya, coba buktikan nanti. Oke. Harusnya sama. Secara intuitif bakal sama. Karena nanti pasti dia bakal bolak-balik terus kan ya. Oke. Nah, biar gini. Ada lagi yang mau ditanyain biar jelas nih. Selain titik tadi, tentukan titik yang mana harus dimulai gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyain teman-teman yang lain? Ada ya. Oke. Kalau nggak ada, salah. Itu tugas baca itu. Nah, saya kasih kalian bahan belajar ya. Itu sudah. Nah, coba nih ya. Buktikan. Ada batang. Oke. Ukurannya jepit-jepit. Ya. Nah, habis itu kita punya sendi di sini, roll di sini ya. Dari jarak
5 meter. Meter ya. Terus dari sini ke sini 6 meter. Oke. Tidak di tengah-tengahnya, tapi agak samping ya. Itu ada 90 kilo Newton. 10 kilo Newton. Nah, kita sebutlah ini titik A gitu ya. Kita sebut ini titik B. Kita sebut ini titik C gitu ya. Nah, dari titik B ke titik C ini ada beban terbagi rata. Sebesar 50 kilo Newton per meter. Oke. Nah, 90 kilo Newton ini kira-kira ya 2 meter dari tumpuan speed dan 3 meter dari tumpuan rollernya. Nah, saya kasih aja jawabannya langsung ya. Kasih jawabannya. Di sini final moment gitu ya. Ini adalah plus 3, 5, 7. Ya. Terus di sini adalah minus 101,4. Oke. Terus selanjutnya di sini ya. Ini adalah plus, ya, biar tidak salah. Plus 101,4. Lalu di sini adalah minus 174,3. Oke. Nah, ini bekal belajar aja. Ya, bekal belajar. Buktikan nih. Hasilnya betul segitu. Ya. Diingat, buktikan hasilnya benar nggak segitu. Dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Ya. Bukan PR, bukan tugas. Coba aja. Ya. Coba aja. Siapa tahu sewaktu-waktu saya tiba-tiba kuis gitu. Ya. Siapa tahu. Nah, coba aja. Termasuk yang tadi ya, termasuk yang tadi. Coba aja mulai dari titik B. Gimana aja hasilnya? Ya, tadi pertanyaannya Herman tadi. Gimana kalau mulai dari titik B mulainya, bukan titik C. Nah, jadi coba-coba. Jadi biar percaya diri. Benar nggak kita tuh sudah ini tadi ya. Nah, tadi itu. Ya, kalian udah catat kan PR-nya? Aku biar nggak ulang gambar. Udah ya. Coba. Sip. PR. Ya itulah pokoknya bahan belajar. Jadi sip. Ya, itu aja sih hari ini. Nanti tinggal kita eksekusi aja. Kita mau analisa balok lagi. Kita mau pakai di portal. Kita mau portalnya bergoyang. Jadi bisa kita coba. Ya, nah, itu aja dulu. Biar dapat istirahat gitu ya.
Ya, kalau nggak ada yang ditanyain, kita minggu depan lagi dah. Oke? Oke, minggu Oh, depan. Pak, Ya, Gung untuk gimana? analisa struktur 2 ada penggunaan software, Pak. Nggak dulu dah, nggak usah dah. Fokus kita belajarin software biar nanti Pak Yase aja ngajar ya. Dan ada analisa struktur 3 ya. Oke, ya yang soalnya yang sebenarnya kemarin saya merencanakan ada analisa struktur 1 untuk pakai software, tapi saya nggak sempat ngajarin ya. Nanti aja sekalian. Yang penting dasarnya ngerti dulu ya. Oke, barengan biar efektif belajar. Pak Yase biasanya ngajar pakai software. Oke, kasih dia aja lah ya. Oke, gitu ya Gung ya. Ya, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Mau tanya? Materi yang ini di-share nggak nanti, Pak? Oh, share dong. Share. Ya, Pak. Jangan kalau. Oke. Terima kasih, Pak. Yuk. Ayo. Ada lagi yang mau tanya? Mana ya? Nanti kalau yang mau tanya bisa WA aja nanti. Offline, Pak. Gimana? Oke. Ya, itu aja dulu. Kita coba minggu depan lagi ya. Oke. So, libur kan? Libur. Libur, Pak. Oke. Sip. Ya. Panas liahan, Bin. Oke. Yuk, thank you ya. Ingat absen. Minggu depan online, Pak. Ya, minggu depan online mesti ya. Aku ini ya. Ya, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Yuk.